terbayang keputusasaan yang melingkupi jiwa Siti Masitoh. Gemuruh kehidupan harus berlanjut di istana Fir'aun. Di sanalah keputusan hidup dan mati ditetapkan dengan tangan besi. Tidak berdaya, Masitoh terpaksa menghadapi ujian yang tak terbayangkan. Di tengah pusaran kekuasaan manusia, keimanan dan kesetiaan kepada Allah menjadi puncak keberanian sejati. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah menarik. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi dan pelajaran bagi Anda semua. Dalam episode ketika kesetiaan dipertaruhkan, kisah keberanian Siti Masitoh di tengah kekuasaan Fir'aun. Siti Masitoh menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, Tuan Putri." Lalu sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Fir'aun?" Tercekatlah ibunda Siti Masitoh, terbayang rasa ketakutan yang amat sangat. Dari raut wajahnya, Masitoh pun berkata, "Benar Tuan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu. Sudahlah Tuan Putri, lupakanlah, itu tidak penting." Dan mereka berdua melanjutkan kegiatan seolah-olah tidak pernah menjadi percakapan yang penting sebelumnya. Di balai ruang istana, Fir'aun nampak berkumpul. Sang raja dengan penggawa-penggawa kerajaan Mesir lengkap dengan pendetanya. Mereka asik bercakap-cakap. Raja Fir'aun berkata kepada pendeta, "Bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" Pendeta pun menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." Raja Fir'aun pun bertanya, "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" Pendeta mengatakan, "Tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan." "Bagaimana dengan pekerjaannya?" Fir'aun bertanya lagi. Pendeta pun menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba." Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersinggung di bibir, mendekati sang raja, duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang putri. Dengan logat manja, Tuan Putri pun berkata, "Tuhan hamba." "Oh putriku, yang cantik dan jelita purnama kerajaanku yang tiada tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga kamu mau duduk di sini?" Sahut Raja Fir'aun, "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Sang putri menanyakan, lalu terkesiaplah Raja Fir'aun demi mendengar perkataan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku dengan kekuasaanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidup." Putrinya pun berkata, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Sontak saja Raja Fir'aun pun berdiri dengan rasa amarah yang teramat. Raja Fir'aun pun berkata, "Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masitoh?" Putrinya pun menjawab, "Bibi Masitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhanku. Siapa itu Allah?" Raja Fir'aun pun berkata, "Putriku, hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku." Semua yang hadir terdiam membisu. Hening Raja Fir'aun berkata, "Punggawa, tangkap dan masukkan Masitoh, budak Bani Israel itu, ke dalam penjara." Semua punggawa berdiri dan serempak menjawab, "Baik Tuhan hamba."
Raja Fir'aun pun berkata, "Pendeta, persiapkan pengadilan untuk Masito secepatnya." Sang pendeta pun menjawab, "Baik Tuhan hamba." Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya apa yang telah disampaikan akan membuat celaka bibi yang paling disayanginya. Namun, apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masito dengan paksa. Pengawal pun mengatakan, "Celaka engkau dan keluargamu, Masito." Masito pun menjawab, "Ampun Tuan, ampun Tuan," dengan wajah yang teramat takut. Di sebuah rumah yang teramat sederhana, jauh di pinggir kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. Dua orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya. Hingga terdengar dengan suara dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut. Spontan, mereka berkumpul, anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masito. "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masito pun menjerit, "Abi, Abi." Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para punggawa pendeta dan pengawal kerajaan. Di depan mereka duduk bersimpuh, tertunduk dengan lengan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masito didampingi dua orang pengawal kerajaan. Di sebelah kanan kirinya nampak di sebelah kanan keluarga Masito dengan muka tertunduk lesu, lelah dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Fir'aun pun berkata dengan suara lantang, "Masito, katakanlah Fir'aun Tuhanku." Ia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Masito pun tetap tidak bergeming hingga Raja Fir'aun mengulanginya. Ketiga kalinya Masito pun berkata, "Allahu Ahad." Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masito. Para penggawa, pendeta, dan pengawal bergumam mencemooh Siti Masito. "Lancang sekali kamu, berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberi kehidupan? Katakan Masito, Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa." Namun, apa yang terucap dari mulut Masito adalah Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masito, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masito. "Masito, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu." Namun, Siti Masito pun tetap mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Tahan dulu, sampai jumpa di sini. Nantikan kisahnya pada episode selanjutnya.